Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak pagi ini semua? Alhamdulillah luar biasa. Baik Pak, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semua anak-anak bapak silakan seluruh buku penanya dilepas, tangan 2 diangkat. Kita coba dulu biar semangat belajar pagi ini. Semuanya harus bergerakkan tangan dan jarinya. Ayo semua lakukan apa yang bapak suruh. Tepuk 1. Tepuk 1. 2. Tepuk semangat. Alhamdulillah luar biasa anak-anak bapak. Mahidi sudah sarapan tadi? Belum Pak, uang jajan saya hilang Pak. Bapak lihat Mahidi mukanya agak pucat, agak loyo karena belum sarapan. Nurul sudah mandi pagi ini? Sudah Pak. Udah aku matikan. Pantasan cantik nampaknya. Oke, anak-anak bapak, kita lanjut materi PAI kita pada hari ini. Semoga anak-anak bapak dalam keadaan sehat. Kita selalu berdoa dan mari kita mulai materi PAI pada pagi ini. Kita sejukkan hati, dinginkan jiwa dulu sambil menunggu teman-teman yang masih berada di kamar mandi mungkin, atau teman-teman yang masih memanfaatkan waktu istirahatnya. Kita dengarkan dulu bacaan dari teman kita Abdurrahim akan membacakan surah Al-Kautsar. Kepada teman kita Abdurrahim dipersilakan. Abdurrahim, silakan dibaca. Ya Pak, suara serang nggak apa-apa ya Pak? Oh, tak apa-apa. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Mantap sekali, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk anak kita Abdurrahim semuanya. Oke, anak-anak bapak, untuk pagi ini sudah dibacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah ketentraman dalam hati dan jiwa kita. Untuk itu sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Ananda Muslini untuk dapat memandu, memimpin bacaan doanya. Silakan Muslini. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Doa selesai. Oh, suaranya kok kecil. Semoga teman-teman yang lain yang sudah membaca doa diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Amin. Amin. Baik anak-anak bapak, kita ambil berkah yang lain sebelum kita mulai pelajaran PAI. Semuanya harus membaca basmalah. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adapun materi kita pada hari ini adalah mari membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita lanjutkan materi ini, anak-anak bapak harus tahu dulu keadaan kelas. Ada teman mungkin yang tak datang, ada teman yang lain mungkin yang tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Untuk itu Bapak absen dulu. Abdurrahim hadir.
Abdurrahim Hadir Pak, hadir. hadir, bagus. Japar hadir. Hadir. Apa kabar Japar, sehat? Alhamdulillah batuk-batuk. Oh batuk, temanmu Mahidi nggak datang Japar? Hadir Pak, Oh, itu hadir. hadir. Saya hadir. sembunyi tadi Nah, depan. makanya Mahidi jangan main sama cewek di belakang. Dengar suara Itulah, bapak di depan. Pak. Itu Pak Nurul tuh ngajak Oke. ngomong tadi. Nurul, jaga sikap. Kita lagi belajar PAI sekarang. Pak, dia tadi ngasih karet, Pak. Jadi saya terima. Oke. Kepada anak-anak Bapak, di absen sudah, kemudian teman-teman yang nggak datang sudah disampaikan alasannya. Mari kita mulai materi PAI kita pada hari ini. Mari membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum membaca, sebelum Bapak minta ada salah satu teman mau membaca, Bapak minta yang lain fokus perhatikan bacaan di bukunya masing-masing. Bapak menampilkan slide-nya di depan kelasnya pada hari ini. Judulnya, dengarkan salah satu temanmu membaca surah Al-Hujurat ini secara tartil. Tartil itu bacaannya jelas, cepat, tidak boleh lama-lama. Temanmu yang lain, coba perhatikan bacaan dari temanmu. Perhatikan bacaan panjang, pendek, atau kita sebut bacaan tajwidnya yang benar. Untuk itu Bapak minta ada salah satu teman Muslini. Sudah nampak Bapak bacaannya di depan kelas? Sudah, Pak. Nah, silakan dibaca secara tartil, Mus. Yang lain dengar. Baca ayatnya aja, Pak. Silakan, Muslini. Baca ayatnya saja, yang lain dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Mantap sekali anak ibu, anak bapak yang bernama Muslini. Terima kasih telah membacakan surah Al-Hujuratnya dengan jelas dan tartil. Kepada anak-anak bapak yang lain, Abdurrahim, dari yang dibaca tadi ada nggak bacaan-bacaan yang kurang jelas, yang kurang tepat dibaca? Atau jelas semua? Gimana Pak? Ada nggak bacaan tadi yang kurang jelas bacaannya, yang kurang pas? Oh, jelas Pak, jelas. Oh jelas, berarti anak bapak Rohim memperhatikan dengan baik. Nurul. Ya, Pak. Ya, Pak. Nurul, itu ada bacaan yang dibaca oleh Muslini temanmu. Inna itu dengung apa tidak? Dia berdoa, Pak. Oh berdengung. Berarti anak bapak Nurul juga mendengar, memperhatikan dengan baik. Ya, mari kita lanjutkan. Ini hanya bapak menunjuk 1-2 orang, tandanya anak-anak bapak memperhatikan dengan baik. Selanjutnya kita perhatikan ada bacaan hukum dalam ilmu tajwidnya yang terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13. Kita perhatikan ada 1 bacaan guna, 2 bacaan mad tabi'i, kemudian 3 bacaan ikhfa. Tentunya anak-anak bapak sudah paham, bacaan guna itu dengung, bacaan mad tabi'i itu adalah bacaan yang dibaca panjang, kemudian bacaan ikhfa yang dibaca secara berdengung. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bapak coba perhatikan dengan baik contoh bacaan hukum tajwid.
Nah, coba perhatikan. Ah, perhatikan dulu. Nah. Nampak Japar? Ternyata layarnya tidak nampak hasilnya dari bacaan-bacaan tajwid. Maka anak-anak Bapak silakan lihat dulu di Al-Qur'annya masing-masing. Di layar depannya kurang jelas. Maka anak-anak Bapak coba perhatikan lagi ayatnya. Perhatikan dari awal, semuanya diperhatikan. Bapak tanya, Mahidi yang mana? Hadir Dengar, Pak, Mahidi? ini Pak, yang serba kuning Pak. Oke, bacaan mat tobi'i. Coba cari di sana, Mahidi. Berikan Tobi'i, satu Pak. contoh yang mana bacaan tobi'i. Oh, Ya. di samping rumah saya ada Pak Ahmad Tobi'i namanya Pak. Yang itu. Oh, itu namanya Ahmad. Sekarang kita belajar tajwid, Mahidi. Oh, iya. Coba Main-main kasih aja. contoh. Ini Pak. Yang di layar sudah Bapak tampilkan. Ya. Ya ayyuhan. Yang mana? Nah itu termasuk matobi'i itu Pak. Nah. Oh, Inna. Inana. Oi, kenapa dibaca panjang, Nak? Kayaknya ada tiang benderanya di situ Pak. Itu kenapa Bukan tiang bendera, itu bacaan menandakan panjang. Tiang bendera ada di rumah Mahidi. Jangan begitu. dibawa ke Al-Hujurat. Kalau gapar Pak itu dibuat pancing deh dia. Oke, yang lain sudah paham kenapa? Enggak, Oke, Pak. yang lain sudah paham kenapa Nah dipanjang-panjang? Enggak, Pak. Karena ada mat Pak. Ada Oke. tandanya, Mbak. Ada tanda panjangnya, tanda bacaan panjang Pak. Oke, yang lain coba angkat tangan dan Bapak ingin mendengar suaranya. Siapa yang bisa menunjukkan yang angkat, bacaan ayah DJ. Ifa? Silakan angkat tangan. Siapa anak Bapak nih? Ifa Ayah, itu Abdul apa, Wahab. Pak? Ifa itu Apa, tadi Pak? Bapak sudah jelaskan, bacaannya berdengung. Ayo cari bacaan Saya, berdengung mana? Pak. Saya, Pak. Silakan Nurul. Sa. Wa unsa, kenapa dibaca dengung? Karena nun mati bertemu huruf ifa, yaitu huruf sa. Oh, hebat. Ayo yang lain, masih ada nggak bacaan Ifa? Anak-anak Bapak yang lain, perhatikan. Ada Pak. Yang mana Rohim? Min zakarin. Min Zakarin, hebat. Sekarang Bapak tanya Japar. Bapak Japar. Japar mana Japar? Bapak Japar di rumah Pak. Oh, Hadir, kenapa Pak. pula? Oh, ini Japar. Tadi tersebut bapaknya, mohon maaf ya, Nak. Iya, Tak sengaja. Pak. Bapak kami tak ada Japar. lagi, Pak. Japar, coba cari bacaan guna. Yang dengung ada nun bertasdid atau mim bertasdid. Ada nggak di sana, Japar? Dengung ya, Pak? Ya, ciri-cirinya ada nun bertasdid sama mim bertasdid. Guna itu. Yang mana Ada ya? nggak? Coba cermat, buka matanya. Nun yang mana, Pak? Nun. Yang Nun. mana Nun nih? Oh, coba cari. Ini ada titiknya satu di atas. Oh, Japar kok nggak tahu. Iya, Pak. Japar sering bolos Pak, dia ngaji. Oke, Par. Yang mana nun, Par? Yang mana nih? Nun. Nah, itu ya, Pak. Oh, bukan. Ada bacaan huruf sebelumnya. Contoh, inna. Itu contohnya. Oh, itu. Yang itu ada garis tegak sama gembong betitik ya. Bagus. Sudah ketemu, Japar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba sebutkan yang mana. Itu, Pak, yang dekat mana tuh ya? Dekat alif. Dekat alif. Ya, ya itu Pak, ya, Alif ya. mana? Ya itu tuh. Ya tuh.
Ada bacaan sebelumnya yang mana? Lita Arabun. Oke. Hebat anak Bapak Jafar, tepuk tangan dulu yang lain. Ternyata Jafar bisa mengikuti materi surah Al-Hujurat dengan baik hari ini. Biasanya dia main-main ya kan? Maaf Pak. Hari ini bisa dia. Setelah kita mempelajari, mencari hukum bacaan dalam surah Al-Hujurat, anak-anak Bapak coba cari lagi. Anak-anak Bapak yang hebat, tolong tuliskan nanti tulisan tajwidnya ini di buku catatan PAI-nya masing-masing. Nah, setelah dicari, anak-anak Bapak kita melangkah mencoba mengartikan surah Al-Hujurat ini. Membaca sudah, mencari bacaan tajwid sudah, sekarang kita coba mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13. Bapak minta kepada anak yang lain. Rozalita mana? Rozalita? Saya Pak. Rozalita coba dibacakan arti yang sudah Bapak tampilkan di depan dengan suara keras ya. Iya Pak. Silakan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Luar biasa, terima kasih Rozalita. Dari ayat yang dibaca artinya oleh Rozalita, ternyata ada beberapa pelajaran di sana. Anak-anak Bapak yang hebat, kenapa Allah ciptakan laki-laki dan perempuan? Kenapa? Ayo jawab. Biar bisa dekat-dekat Pak, cewekan. Untuk saling kenal-kenalan. Apa itu? Apa itu cewek-cewekan? Al-Quran Dekat-dekat tidak Pak. mengajarkan. Hah? Saling anak-anak kenal-kenalan Bapak. Pak. Kenal-kenalan Pak. Masya Allah, kalian tuh masih Biar kelas kenal. 4. Pak, Emma dia ada Pak, temannya laki-laki di kelas sebelah Pak. Masya Ada, Allah, Pak. kalian tuh masih kelas 4 nak, yang baik. Allah hanya menyuruh kita kenalan, bukan macam-macam. Paham tuh Nurul? Kan saya Pak, Emma. Oh Emma kok agak gimana hari ini karena sering lihat HP ya? Enggak Pak. Oh, coba Teman kita aja, perhatikan. Pak, kawan. Coba perhatikan anak-anak Bapak, wahai manusia, aku ciptakan kalian dari laki-laki, dari perempuan, bukan untuk saling berkenalan dalam arti berpacaran. Tapi Allah suruh kita kenal mengenal. Dari suku mana engkau berada? Oke, Emma dari suku mana? Jawa Pak. Jawa. Rohim dari suku mana? Rohim? Rohim keluar kelas nih. Muslimi Jawa dari Pak, suku Jawa. mana? Oh Jawa. Muslimi dari suku mana? Saya suku Melayu Pak. Melayu. Jafar dari suku mana? Banjar Pak. Banjarmasin atau Banjar mana? Banjar aja Pak. Oh Banjar aja. Mahidi dari mana? Arab? Pak Mahidi. Mahidi. Pak Mahidi pula. Kanda Mahidi. Main Saya gambar itu Bengkulu, Pak, Pak. main gambar Pak. Mahidi Maka. dari mana? Saya dari sini aja Pak. Itulah indahnya Allah menciptakan kita dari suku yang berbeda-beda. Apakah kita diciptakan untuk saling berkelahi, Bapak? Tidak. Saling berkelahi? Tidak. Ya. Apakah kita saling mengejek? Tidak. Apakah kita saling memburuk-burukkan suku lain? Tidak. Kalau tidak, lantas Allah menciptakan kita untuk apa? Ayo. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Saling kenal Pak. Saling Memberi. kenal mengenal. Oke, Bapak punya teka-teki untuk kalian. Yang bisa menjawab, Bapak kasih hadiah. Oke. Hadiahnya apa Pak? Bapak ini kampungnya dari Taluk Kuantan. Coba
Anak-anak Bapak sekarang punya celana nggak masing-masing? Masing-masing punya celana? Punya. Punya. Oh, oke. Celana dalam bahasa, ada orang Minang di sini? Tak ada. Sarawak, Pak. Ya, Pak. Oh, ada, Pak. ada. Ayo, celana dalam bahasa Minangnya apa, Rohim? Tahu nggak, Rohim? Rahim orang Jawa, Celana Pak. dalam bahasa Minangnya apa? Nggak tahu, Pak. Celana. Nggak tahu, Pak. Apa? Kalau bahasa celana Banjar dalam selawar, bahasa Pak. Minangnya itu Sarawak. Oh, selawar. Dalam bahasa Jawanya apa, Pak Rohim? Celono. Sual. Katok, Pak, katok. Celono, Pak. Celono. Oh, bahasa Jawa. Sual. Oh, katro. Dalam bahasa Muslimi, dalam bahasa Melayunya celana apa? Celana juga, Pak. Oh, Seluar. celana juga. Oh, Seluar, selawar. Pak. Seluar. Oh, bagus sekali. Kalau dalam bahasa kampung Bapak, celana itu solowar. Begitulah indahnya Allah menciptakan kita dari berbagai suku, dari berbagai bangsa. Bukan untuk saling mengejek, tetapi untuk memperkenalkan diri di antara sesama kita. Seperti tadi yang Bapak contohkan, apalagi makanan, bahasa, kemudian yang lain-lainnya, bukan untuk saling mengejek, bukan untuk saling menghina, tetapi kenal mengenal dulu. Dan Allah tak pernah melihat kamu, apakah kamu putih, apakah kamu hitam, bentuk rambutnya gimana, tetapi Allah tak pernah melihat, memperhatikan itu. Yang Allah lihat apa, Mahidi? Duitnya, Pak. Duitnya. Apalagi yang lain? Yang Allah lihat di antara kita ini apa? Akalnya, Pak. Imannya, Yang Pak. Pak. Apanya? Imannya, Pak. Imannya. Apakah imannya bisa dilihat? Nggak tahu, Pak. Oh, iman itu apa artinya? Iman itu paman saya, Pak. Oh, iman itu beda. Iman itu kalau iman itu nampak. Sekarang imannya tak nampak. Apa itu iman? Percaya, Pak. Keyakinan. Oh, keyakinan. Oke, anak-anak Bapak sudah aktif, sudah berperan aktif dalam menyelesaikan materi kita surah Al-Hujurat ayat 13 pada pagi hari ini. Anak-anak Bapak, dari yang Bapak sampaikan ada yang ingin bertanya, silakan. Tanya, Pak. Sudah paham semua? Pak mau tanya. Oh, silakan Muslini, apa pertanyaannya? Hujurat itu apa, Pak, artinya, Pak? Oke. Ayo sebelum Bapak jawab, anak-anak Bapak yang lain coba jawab pertanyaannya. Dari awal tadi sudah Bapak jelaskan. Apa arti hujurat? Ada yang bisa Perbedaan. jawab? Hah? Perbedaan. Perbedaan. Ada yang lain? Kamar-kamar, Pak. Kamar-kamar. Ada yang lain lagi? Mahidi. Rohim. Rohim. Pak. Ya, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Mahidi ada? Mahidi Ada, mana Pak. Mahidi? Nggak tahu, Apa Pak. arti Al-Hujurat itu apa artinya Mahidi? Nggak tahu, Pak. Ilmu saya diambil Japar. Kata guru ngaji saya kamar-kamar, Pak. Kenapa disebut kamar-kamar? Mungkin karena Mana ada saya orang tahu, tidur, ya, Pak. Pak. Bahasa Arab, Pak. Oh iya, betul sekali. Al-Hujurat itu diambil dari mufradat dalam bahasa Arab. Kita artikan ke dalam bahasa Indonesia bermakna kamar kamar. Kenapa dibilang kamar-kamar? Karena dalam surah Al-Hujurat ini banyak yang harus kita perhatikan. Selain suku bangsa, ternyata ada agama juga. Maka harus kita tahu, oke, kita tinggal di belahan bumi Indonesia ini, banyak agama di Indonesia. Ada berapa agama di Indonesia, Nurul? Ada 6, Pak. Ada 6. Ayo kita sama-sama. Bapak sebutkan agamanya, sebutkan tempat ibadahnya ya. Islam.
Tempat ibadahnya apa? Masjid. Masjid kita. Musola. Kristen. Gereja. Japar. Gereja. Masjid itu sama. Oke, Bapak ulangi. Islam apa? Masjid. Masjid. Kristen. Gereja. Gereja. Hindu. Pura ya. Pura. Bagus. Buddha. Kelenteng. Wihara. Japar. Wihara. Wihara, Kalau Pak. kelenteng lain. Wihara, Kalau Pak. Buddha vihara. Kalau Wihara, Pak. Konghucu. Wihara. Konghucu. Kelenteng ya, kelenteng. 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 Ada naga. Ah, Rumah pakai kalau naga. kelengkeng itu ada di samping rumah rohim. Itu buah namanya. Buah kelengkeng. Oh, buah kelengkeng. Kelenteng. Iya. Kelenteng, Kalau Pak. Kelengkeng, Pak. kelenteng adalah rumah ibadah orang Cina atau disebut orang Konghucu. Kalau Katolik, rumah ibadahnya apa? Kristen Katolik. Gereja. Gereja juga, Pak. Ternyata Rumah yang ada salibnya, Pak. baik. Dengan memperkenalkan berbagai aneka agama dan kepercayaan yang sudah Ananda semua sebutkan, itulah Allah menandakan semua kita ini Allah tampilkan dalam keadaan perbedaan. Namun dalam perbedaan ini kita dilarang oleh Allah saling mengejek, menghina. Kita hanya disuruh kenal mengenal, saling memahami antara satu sama yang lain. Ada lagi pertanyaan? Silakan, pertanyaan terakhir. Silakan. Masih ada anak-anak Bapak? Enggak ada, Pak. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Semua anak-anak harus kembali semangat. Ucapkan Allah 2 kali. Kita tutup dengan nyanyian-nyanyian indah. Anak-anak Bapak semuanya mengucapkan kalimat Allah 2 kali. Oke, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Bagus, kita ulangi. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapakah yang menciptakan hanya bulan bintang? Allah. Siapakah yang hari ini paling paham? Allah. Yang paling paham kamu. Saya. Oke, anak-anak Bapak, karena waktu dan bel pelajaran yang lain sudah berbunyi, maka untuk materi PAI, mohon Bapak diulang lagi di rumah. Dibaca-baca lagi di rumah ya, Nak. Iya, Pak. Oke, karena berakhir pelajaran PAI kita hari ini, kita tutup dengan membaca hamdah. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Kita bersua di pelajaran PAI berikut. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jafar. Belum.